Mu'tazilah. Seiring berjalannya zaman, Sayyidina zaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, mulai berkembang. Selain seiring berjalannya zaman, di samping 3 kelompok di atas, ada kelompok lain yang keluar dari jalur kebenaran Ahlus Sunnah, yaitu kelompok Mu'tazilah. Dan kelompok ini pernah berdiri kokoh di masa keemasan 4 madhab zaman itu. Bahkan Mu'tazilah itu adalah pernah betul-betul menguasai dunia ibaratnya. Karena apa? Dipegang oleh negara. Sempat bisa masuk ke negara, yaitu di Daulah Abbasiyah selama 8 abad. Bayangkan 8 abad. Dan itu juga yang menjadikan diskusi itu terputus. Kaum Mu'tazilah adalah karena sudah dipegang oleh negara waktu itu, sehingga tidak mudah berdiskusi dengan kaum ahli sunnah yang benar itu, sehingga ahli sunnah terpinggirkan, sehingga keran-keran diskusi ini tertutup betul, sehingga yang banyak terjadi adalah hanya dugaan, tuduhan antara Mu'tazilah mengatakan ahli sunnah begini, ahli sunnah mengatakan begini, bukan dialog yang sesungguhnya. Maka bagi para penuntut-penuntut ilmu, hendaknya mulai kembali coba menelaah semua perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah. Dan ternyata banyak perbedaan itu adalah perbedaan yang lafzi, bukan hakiki. Tapi memang ada di sana hal-hal yang berat di dalam pemikiran ahli sunnati, di dalam pemikiran Mu'tazilah. Oleh sebab itulah maka Imam Ghazali dengan tegas dalam risalah Qudsiyahnya, Imam Ghazali mengatakan bahwa Mu'tazilah tidak keluar dari Islam. Tapi ada di situ banyak kesalahan-kesalahan yang harus dibenahi. Bahkan mungkin kalau kita jujur, insaf dalam bahasanya, Mu'tazilah itu dengan dialog akli, dialog akalnya sangat piawai di dalam mengkanter pemikiran-pemikiran di luar Islam waktu itu. Tapi tetap kesalahan harus kita akui sebagai kesalahan. Dan ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati adalah mengambil daripada kecerdasan, kebaikan yang ada pada kaum Mu'tazilah untuk dikembangkan. Karena Abul Hasan al-Asy'ari itu sendiri imam kita ahli sunnati wal jamaati adalah orang yang telah bertobat kembali ke jalan yang benar setelah berguru kepada suami daripada ibundanya itu Al-Jubai. Jadi syekhnya Abul Hasan al-Asy'ari adalah ayah tirinya. Bukan sekedar berguru, sampai dikukuhkan oleh gurunya sebagai penerus. Sehingga beliau telah disiapkan mimbar untuk menyebarkan akidah Mu'tazilah yang besar, yang agung, dan telah diduduki selama 40 tahun hingga akhirnya Abul Hasan adalah sadar lalu kembali kepada ahli sunnati wal jamaati. Jadi kalau bicara tentang Abul Hasan Asy'ari, beliau sangat tahu kesesatan Mu'tazilah. Jadi kalau bicara tentang kesesatan Mu'tazilah, jangan tanya siapa-siapa, tanyakan Abul Hasan Asy'ari. Kenapa? Beliau pernah ada di dalamnya, lebih tahu tentang keadaan Mu'tazilah, dan dinyatakan salah, banyak pemikiran yang salah. Seperti itu. Kaum Mu'tazilah ini. Mu'tazilah kelompok ini pernah berdiri setelah muncul kesesatan yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala memunculkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pada abad ke-3 Hijriah. Puncaknya adalah pada permulaan abad ke-4 Hijriah. Allah munculkan seorang pembela akidah yang memberantas kesesatan-kesesatan dalam akidah. Beliau adalah Imam Abul Hasan Asy'ari. Semoga Allah merahmatinya. Imam kita Abul Hasan al-Asy'ari. Memang nanti kita sebut ahli sunnah wal jamaah, bukan saja imamnya adalah Abul Hasan Asy'ari. InsyaAllah pertemuan yang datang kita akan sebut juga Abu Mansur al-Maturidi, dan juga ada lagi adalah Abu Ja'far at-Tahawi, insyaallah. Baik, ini mohon kitab ini dimiliki, diajarkan di musola-musola, wahai para guru-guru di madrasah diniyah. Ini kita tulis dengan bahasa kita, nggak usah bahasanya bahasa yang paling gampang. Jadi semuanya bisa ngajar di kampung masing-masing. Bisa disebarkan. Baik. Kemarin kami melewati kita semua. Subhanallah, akidah di sunnah masih ada. Luar biasa kuat. Kita kemarin mampir ke sebuah masjid. Cuman saya sayang tidak bawa buku ini, kalau bisa kita kasih orang itu. Mampir masjid, kita dengar ada anak kecil menghafal sifat 20. Saya intip ngajar ibu-ibu sepuh, ibu-ibu belum sepuh amat, ibu-ibu. Saya ternyuh, ya Allah, akidah masih anak-anak ramai begitu aja. Menghafal syiatullah wujud kita baqa mukhalafatul hawatithi. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah
tentang sifat-sifat itu. Jadi kami berharap buku ini akan bisa menjadi pegangan pemula ini, benteng kita. Sebelum kita melanglang dalam tahadiyat dunia pemikiran yang lebih luas, dan bahkan kami katakan, kita akan tersesat di saat membaca pemikiran yang luas jika tidak kuat dasarnya. Ingat, akan terjerumus kalau kita membaca pemikiran yang lebih luas. Bahkan Imam Razi sendiri mengingatkan. Imam Ghazali juga. Imam Ghazali dalam Risalah Qudsiyah juga mengatakan bahwasanya kalau orang yang cara berpikirnya belum begitu kuat, diajak bicara akidah dengan cara dialognya para ulama terdahulu yang hebat, dengan berandai-andai permasalahan, kemudian jawabannya begini, permasalahan ini jawabannya begini, itu bahaya. Jangan-jangan orang itu hanya faham permasalahannya, enggak faham jawabnya. Jadi sepanjang hidupnya hanya masalah akidah terus di otaknya. Makanya yang ringan-ringan perlu dihadirkan. Kalau ringan matang enak. Jadi kami berharap siapapun bisa menyebarkan buku ini, diperluas seluas-luasnya, insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.